Kayaknya gue akhir-akhir ini setiap opening tuh ya mulu gitu kayak enggak maksudnya kayak gitu sih. Kenapa gue akhir-akhirnya kayak duduk tuh langsung kayak orang tua, ngerti gak sih? Duduk nih gitu kayak rasanya tuh enak gitu, adem gitu kan ya, berarti gue emang udah tua kayak cuy, emang umur gitu kan. Nah di video kali ini gue tuh pengen ngebahas nih ya, salah satu hal yang bikin gue kesel juga, kecewa juga gitu kan, kayak marah juga gitu. Jadi di sini gue dapet berita di mana katanya Aceh itu daerah termiskin gitu. Nah di sini sebenarnya nggak masalah gitu kan, Aceh kalau misalnya dinobatkan sebagai daerah termiskin ya emang itu faktanya gitu kan, kita mau bilang apa gitu. Tapi di sini permasalahannya ya cuy, ada salah satu orang nih ya, yang suka main Twitter gitu kan. Lu tahu nggak sih namanya Denny Siregar gitu? Itu sempet gue bahas juga, dimana dia ngebahas tentang animasi Nusa dan Rara itulah ya, pokoknya tentang Islam gitu kan. Dia pernah mempermasalahkan soal baju dari Nusa dan Rara, katanya gitu-gitulah mainnya. Pokoknya pernah gue bahas. Kalau misal kalian belum nonton bisa nonton videonya. Dan di sini dia bikin kontroversi lagi, dimana dia bilang atau dia ngejek bahwasanya Aceh itu daerah termiskin, dan dia bilang alhamdulillah men. Yo, ho man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman judul kali men, gue bakalan coba untuk ngebahas sedikit kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin udah agak telat, tapi di sini gue baru bisa bahas ya men. Nah, di sini gue dapat berita di mana katanya Aceh itu menjadi daerah termiskin gitu kan di Indonesia. Katanya ya cuy, sesuai dengan survei gitu. Nah, jadi di sini gue bilang dulu nih men, gue tuh orang Aceh gitu kan, gue tuh asli orang Aceh men. Gue pernah bikin juga tentang sejarah Aceh bersama bokap gue. Kalau misal kalian belum nonton, nonton dulu. Pokoknya banyak dah intinya video-video yang gue buat tentang Aceh gitu kan. Dan di sini gue nggak terima dong dengan ejekan dia. Tapi kalau misalnya dengan faktanya ya mungkin gue terima lah ya, karena emang itu faktanya. Itu menurut susunya gede. Maksudnya surveinya, maksudnya gitu ya. Menurut surveinya gitu kan emang bener kayak gitu. Tapi di sini ada sedikit tweet. Nah ya, tweet atau postingan dari seseorang yang suka main Twitter yang menghina atau mengejek gitu, kayak kalimat itu kayak menyindir gitu loh, ngerti gak sih? Pokoknya gitu lah mainnya. Dan kita bakal cari tahu dulu bagaimana tweetnya itu coy. Oke, kita bakal langsung aja ke Instagramnya ya men. Let's go. Oke men, jadi di sini kita sudah ada di Instagram. Ya Allah susah banget ngomongnya men. Jadi intinya di sini gue udah ada di Instagram gitu kan. Dan di sini gue tuh nggak bakal ngasih lihat tweetnya, gue nggak bakal ngasih lihat bagaimana isi kalimatnya. Tapi di sini kita bakal langsung aja nonton video penjelasan dari kakak Sherliana Vita gitu. Nah jadi di sini kak Sherliana Vita ini membahas tentang Aceh termiskin alhamdulillah. Ini dia ngebahas tentang si Denny tadi gitu. Nah ini mukanya nih kayaknya nih men. Ini nih mukanya nih. Nah tanda ya cuy, tanda gitu. Mohon maaf nih, gue bukan pengen menghina atau gimana, tapi emang gue nggak seneng banget dengan perilaku dia yang seakan-akan kayak mengejek Aceh gitu kan. Nah di sini coba kita nonton aja lo videonya. Langsung aja kita play, ada 3 menit ya cuy ya. Dan di sini gue bilang sekali lagi tolong didengarkan baik-baik, karena di sini gue terima yang namanya survei kan. Emang iya mungkin Aceh itu bukan negara maksudnya daerah termiskin, emang mungkin iya. Tapi gue nggak senang dengan kalimat si Denny ini cuy. Coba kita langsung aja denger videonya men. Let's go. Dengar baik-baik ya cuy ya. Tweet Bang Denny Siregar terkait berita Provinsi Aceh. Nah ini dia nih kan, dari awal aja langsung dibilang siapa yang bikin tweetnya ya mainnya Denny Siregar gitu kan, terkait berita Provinsi Aceh kita. Nih bentukannya gini nih, apa sih namanya tweetnya itu gini nih, yang mendapatkan predikat sebagai provinsi termiskin di Sumatera mengundang pro kontra. Oh di Sumatera bos, di Sumatera. Gue salah ngomong dari tadi. Maksud gue bukan di Indonesia, maksudnya di Sumatera. Di Sumatera. Ya Allah, sedih banget gue kalau satu Indonesia emang Aceh paling miskin. Enggak usah di Sumatera ya, di Sumatera. Mohon maaf sedikit salah kata, klarifikasi sedikit. Mohon maaf ya. Emang gue nggak seneng banget sebenarnya mainnya, tapi ya udahlah, gue salah ngomong tadi aja ya. Pro kontra itu lahir diantaranya karena ungkapan alhamdulillah yang bisa diasosiasikan sebagai ungkapan rasa syukur. Tuh denger men, denger ya. Kalian bisa baca nih di sini, baca, buka mata kalian, buka mata hatimu gitu kan. Coba kalian lihat nih, alhamdulillah katanya, akhirnya ada juga prestasinya. Prestasinya men, ini bener-bener nih kayak gini yang gue geram gitu loh ya. Gimana ya? Dan ungkapan miskin itu gaya hidup yang gak semua orang bisa. Anjir, nih ya tweetnya namanya, loh provinsi termiskin itu prestasi katanya, karena jadi provinsi kaya itu biasa, sudah banyak yang melakukannya. Miskin itu gaya hidup yang gak semua orang bisa. Pertahankan posisi juara bertahan. Itu namanya penghinaan banget ya men. Itu namanya penghinaan banget men. Gue gak seneng sumpah. Gak seneng gue nih. Sakit hati loh cuy, gue tuh orang yang tinggal di Aceh. Gue lahir di Aceh, gue besar di Aceh. Lu ngebayangin gak sih orang yang tinggal di Aceh ngebaca tweet dia ya sakit hati? Ngerti gak sih maksud gue? Astagfirullahaladzim, nih orang gak bisa mikir perasaan orang lain kali ya men. Ya emang bener, emang faktanya begitu. Tapi tidak dengan kalimat dia seperti ini gitu loh, maksud gue, ngerti gak sih? Yang bisa diasosiasikan juga
sebagai ungkapan ejekan terhadap rakyat Aceh. Tuh, bener banget. Yang jelas, kalau tweet itu murni sebagai kritik dan penyemangat agar Provinsi Aceh bisa lebih baik lagi, tentu kita harus menerimanya. Bener. Namun, kalau ternyata tweet itu dimaksudkan untuk ejekan, maka ada baiknya sebelum mengejek, Bang Denny dan kita semua mengingat ulang dulu sumbangsi Aceh terhadap Republik Indonesia tercinta. Bener. Itu yang harus diingat dulu ya. Bukan untuk over proud ya, bukan untuk over proud atau berbangga diri, bukan. Tapi di sini sebagai ilmu juga buat kalian semua, bahwasanya Aceh juga sempat menyumbangsi gitu kan. Ya gitulah, pernah gue bahas juga lah, nggak usah gue bahas lagi di sini, intinya kayak gitu ya men. Coba kita lanjut nonton lagi ya men ya. BTW ini Kak Shirley ini bener-bener wawasan itu luas banget dan juga cara bicara itu keren banget. Kalau gue tuh orangnya suka ngejokes gitu kan. Gue suka kayak ngomongnya itu agak ada sedikit lawakannya. Tapi kalau Kak Shirley ini bener-bener fokus banget, jadi beda lah men ya. Kalau dia itu lebih ke fokusnya, dia lebih ke formalnya. Kalau gue kayak non formal aja, gue kayak ngomong sama temen aja gitu. Jadi gue nggak mau terlalu formal ya men. Pokoknya gue nggak mau deh terlalu formal. Tapi di sini kita dengerin orang yang formal ngomong gitu men ya. Bukankah pesawat Dakota RI-001 atau dikenal dengan pesawat Selawah yang merupakan pesawat angkut pertama milik Indonesia dan cikal bakal dari berdirinya Garuda Indonesia adalah wujud dari sumbangan kalung, gelang, anting, dan barang berharga rakyat Aceh lainnya yang dihimpun oleh ulama terkenal Daud Bereh sebagai tindak lanjut atas curhatan Presiden Soekarno karena Indonesia memerlukan pesawat untuk berbagai keperluan kenegaraan. Tuh, denger ya men ya. Semua yang dikatakan oleh Kak Shirley ini udah pernah gue bahas di video gue dimana gue bicara sama bokap gue tentang sejarah Aceh. Pernah gue bahas men. Jadi buat kalian semua yang belum pernah nonton, coba untuk cari di channel gue tentang sejarah Aceh dan kalian nonton sampai habis gitu. Bakal paham pokoknya intinya apa yang diperjuangkan oleh Aceh untuk Indonesia. Kalian nonton ya men, biar kalian tahu gitu men, oke? Pesawat Selawah 1, Selawah 2, dan 1 buah kapal laut menjadi saksi totalitas pengorbanan rakyat Aceh untuk Indonesia. Bener. Bukankah emas di atas Monas yang merupakan kebanggaan kita bersama, 28 kg atau mayoritas diantaranya adalah sumbangan dari putra asli Aceh bernama Teku Markam? Bukankah minyak bumi dan gas alam dari Aceh mampu memberikan sumbangsi berharga selama berpuluh-puluh tahun untuk negara kita Indonesia tercinta? Bayangkan ya mena 44 tahun gitu. Indonesia berapa tahun? 70-an tahun ya mena, 70-an tahun gitu. Kurang 4. Berarti gila coy, 44 tahun men. Wow. Kayak lama banget coy semenjak Indonesia misalnya merdeka gitu kan. 44 tahunnya itu dia pakai gas alam dari Indonesia untuk dijual, pokoknya untuk ekonomi negara. Lu bayangkan aja men. Ya Allah. Bukankah Radio Rimba Raya di Aceh Tengah yang berjasa besar mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada tatkala Belanda setelah agresi militer kedua sibuk memberitahu dunia bahwa Indonesia sudah kembali ditaklukkannya? Bukankah begitu banyak pejuang-pejuang dari Aceh yang pada masa penjajahan selalu menginspirasi Nusantara berani mengobarkan perlawanan terhadap penjajah? Dan tentu banyak lagi pengorbanan dan inspirasi-inspirasi lainnya yang sudah rakyat Aceh persembahkan untuk negara kita Indonesia tercinta. Iya benar. Oleh karena itu, ungkapan alhamdulillah atas predikat provinsi termiskin dan miskin itu gaya hidup yang gak semua orang bisa, sepertinya sangat tidak bijak untuk diungkapkan. Sangat betul. Terlebih kepada masyarakat Aceh yang jasa leluhurnya terhadap Republik Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Semoga tweet Bang Denny Siregar ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya budaya menghargai, menghormati, dan tidak meremehkan antar sesama elemen anak bangsa. Jayalah selalu Indonesiaku, merdeka. Bener banget itu mah bener banget ya cie. Semua yang pengen gue bilang udah dibilang sama kakak ini gitu. Oke, udah kita stop dulu ya men. Kita nonton videonya, kita stop dulu. Dan gue pengen bahas sedikit ya cie. Oke men, jadi dari video yang kita nonton tadi, gue ingin bilang dulu nih men ya. Kan gue nih secara non formal gue ngomongnya. Gue gak bisa ngomong terlalu formal kayak kakak Shirley tadi, karena emang gue tuh tipenya orang-orang yang gak bisa ngomong serius banget. Itu gak bisa. Jadi makanya gue harus sedikit ada lawakan gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya gue gak bisa terlalu profesional kayak Shirley tadi gitu. Tapi intinya di sini gue pengen bilang sedikit perhatian. Gue
pengen kalian dengar bahwasannya Aceh itu bukan ingin overproud, dia itu bukan ingin kayak membangga-banggakan diri, bukan gitu. Tapi Aceh itu pengen dihormati juga sebagai daerah yang sekarang dinobatkan sebagai daerah termiskin lah gitu kan. Emang benar gitu, menurut survei emang benar, tapi ya tidak sebaiknya untuk dihina gitu loh. Jadi kayak gini loh men ya, mungkin ada beberapa masyarakat Aceh yang terlalu overproud atau memang gunanya atau memang tujuannya itu kayak membangga-banggakan diri, memang mungkin ada beberapa gitu kan ya, mungkin ada, tapi nggak semuanya kayak gitu men. Gue udah pernah bahas juga di video gue. Jadi intinya Aceh itu bukan ingin kayak membanggakan diri, bukan gitu, cuman dia tuh pengen dihormati aja karena leluhurnya itu juga berjasa buat Indonesia. Dan dengan ungkapan dari Denny Siregar tadi gitu kan, Bang Denny itu terlalu kayak merendahkan, mengejek-ejek, kayak menginjak-injak harga diri Aceh. Kayak gimana ya, maksud gue kayak nggak ada harga dirinya gitu loh. Lu ngerti nggak sih perkataan dia itu secara tersirat atau secara tersurat itu kayak bener-bener menghina Aceh gitu loh, mengejek. Lu paham gak sih mengejek? Sakit bos hati gue gitu loh. Gue sebagai anak Aceh gitu kan, yang hidup di Aceh, yang melihat langsung kondisi Aceh bagaimana, sakit hati gue dengernya men ya. Jadi intinya di sini gue bilang sekali lagi ya tuh, tolonglah men, yang namanya itu toleransi gitu kan. Ya toleransi itu agama ya, bukan maksudnya kayak hormati gitu, saling mendukung, saling menyemangati, itu penting banget antara anak bangsa. Gak peduli lu dari daerah mana aja, lu mau dari Papua, lu mau dari NTT, lu mau dari mana aja, Jawa, di mana, Sumatera, terserah. Jangan pernah menjelek-jelekan satu kaum atau satu daerah atau satu anak bangsa gitu. Jangan direndahkan tuh, jangan men, karena lu bakal nyesel kalau bisa seandainya nanti Aceh lebih berkembang daripada lu semua men. Gue tuh gimana ya, gue ngomong kayak ini so hebat banget, tapi intinya gue pengen bilang aja men, yang namanya roda itu berputar gitu. Gak ada yang tahu kalau tiba-tiba generasi Aceh berikutnya bisa lebih bagus daripada daerah-daerah yang lain. Gue bukan pengen bilang kayak membanggakan diri, bukan, cuman di sini gue bilang kayak coba untuk menghormati satu sama lain dan juga untuk menyupport satu sama lain, tidak untuk menjelek-jelekan gitu. Ini bukan hanya karena Aceh doang dijelek-jelekan, bukan, semua daerah juga. Kalau misalnya tiba-tiba Jawa dijelek-jelekan atau Papua dijelek-jelekan, gue juga nggak terima. Gue bakal bikin videonya juga, gue bakal bilang juga untuk saling menghormati dan juga saling menyemangati. Jadi bukan berarti di sini gue bikin video karena gue dari orang Aceh, bukan men, tapi semua daerah juga harus tetap dihormati dan juga dihargai perjuangan-perjuangan leluhur-leluhurnya juga gitu kan. Apa sih rasanya leluhurnya juga gitu. Jadi ya maksud gue saling menghormati aja, saling menghargai dan juga saling menyayangi satu sama lain men, oke? Jadi janganlah kayak ngungkapin tweet-tweet kayak gitu. Gue nggak seneng banget sumpah. Kemarin juga dia ngebahas tentang Nusa dan Rara, gue juga nggak setuju gitu. Sekarang dia ngungkapin kayak gini, apalagi gue nggak setuju parah men. Jadi gue kayak benci juga nih lama-lama men. Inti kayak gitu lah cuy ya. Tolonglah, lu harus tahu lah men ya, namanya warga Aceh juga punya hati gitu. Meskipun beberapa mungkin ada yang terlalu overproud atau salah langkah, tapi nggak semua orang Aceh kayak gitu, perlu kalian ketahui ya men ya. Contoh kayak gue masih tahu, gue masih cinta tanah air lah gitu kan. Jadi jangan menganggap semua orang Aceh itu kayak terlalu overproud dan juga pengen berdiri sendiri itu karena benar-benar kayak bangga dengan diri sendiri. Enggak ya men ya. Itu salah satu orangnya aja, enggak semua kayak gitu cuy, oke? Yaudah guys ya, mungkin video gue jangan lupa di subscribe dan subscribe. Bye bye. Dan sedikit fun fact juga, warga Aceh itu nasionalis men. Gak semuanya yang kayak gitu individualis, enggak men. Nasionalis juga, mereka juga tahu yang namanya kemerdekaan itu penting. Indonesia itu penting buat dijaga, kayak gitu men. Fun fact aja cuy, karena gue juga cinta Indonesia cuy.